Selamat sore Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, nama Aftus Alvero Angga Saputra, STP 5416, Prodi, Bimbingan Kemanusiaan kelas A. Izin saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan laporan hasil orientasi lapangan saya di Tugas UPT, yaitu di Bapas Jakarta Selatan, Rutan kelas 1 Jakarta Pusat, Lapas Narkotika kelas 2A Jakarta, yang berlangsung selama 3 minggu, yaitu tanggal 2 Juli sampai 26 Juli 2024. Di sini pertama saya ingin menjelaskan latar belakang saya untuk melaksanakan orientasi lapangan ini, yang dimana Poltekip adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lembaga pendidikan ini bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar menjadi kader pemasyarakatan yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual, dan kemampuan profesionalisme sesuai bidang tugasnya. Pembentukan calon petugas pemasyarakatan yang handal membutuhkan pengenalan terlebih dahulu lapangan pekerjaannya. Terkait dengan hal tersebut, saya sebagai Taruna Poltekip tingkat 1 diwajibkan mengikuti orientasi lapangan yang dilaksanakan di Lapas, Rutan, dan Bapas. Di sini saya ingin menjelaskan di UPT pertama saya yaitu di Bapas Jakarta Selatan, yang dimana Bapas memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan, yang dimana warga binaan pemasyarakatan yang dibimbing oleh Bapas terdiri dari terbina bersyarat, dewasa dan anak, cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapatkan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya. Kemudian, di sini saya ingin menjelaskan sejarah singkat dari Bapas Jakarta Selatan, yang dimana Bapas Jakarta Selatan ini didirikan pada tanggal 7 Februari 1995, yang merupakan pemekaran dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dan di Bapas Jakarta Selatan ini juga bekerja sama dengan kelompok masyarakat atau yang disebut Pokmas, yaitu sekumpulan masyarakat yang peduli terhadap pemasyarakatan dan kumpulan mitra kerja pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima di tengah masyarakat. Kemudian, di Bapas Jakarta Selatan ini terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama dipimpin oleh Kepala Bapas, yang dimana Kepala Bapas memiliki tugas yang pertama menyusun rencana kerja Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan. Yang kedua, menetapkan laporan kerja Balai Pemasyarakatan. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas kelas 1 Jakarta Selatan, menetapkan penunjukan PK dalam kegiatan penyusunan Litmas ABH. Yang kelima, menetapkan penunjukan PK dalam penyelenggaraan pendampingan peradilan anak. Yang keenam, menetapkan penunjukan PK dalam pelaksanaan penyusunan Litmas klien dewasa. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan layanan pasca rehabilitasi bagi klien pemasyarakatan. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian bagi klien pemasyarakatan dan kegiatan registrasi klien pemasyarakatan. Kemudian, selain dari Kepala Bapas terdapat yaitu Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak, yang dimana Kasih BK ini memiliki tugas melakukan registrasi. Saya ulangi Bapak. Yang kedua ada Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dewasa, yang dimana Kasih BKD ini mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasih BKD ini dibantu yang pertama yaitu Kasubsi Registrasi BKD, yang dimana Kepala Subseksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, statistik, analisa, dan evaluasi. Kemudian dibantu oleh Kasubsi Bimkemas BKD, yang dimana mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Kemasyarakatan, kunjungan rumah klien, menanggil klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana tersyarat, lepas bersyarat, dan cuti menjelang lepas.
Kemudian dibantu juga oleh Kasubsi Bimker BKD, yang dimana mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana dan klien yang memerlukan. Kemudian Kasih BKD juga memiliki tugas yaitu menyusun rencana kerja seksi BKD, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan mengkoordinir, memonitoring, dan evaluasi pelaksanaan BIM Kemas terhadap klien dewasa. Kemudian selain ada Kabapas Kasih BKD, terdapat juga Kasih BKA, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Kemaslahatan Anak, yang dimana tugas dari Kasih BKA ini yaitu menyusun program kerja atau rencana kerja subsidi bimbingan kemasyarakatan anak. Kemudian menghadiri sidang TPP di Bapas, memeriksa konsep Litmas reintegrasi, menyusun laporan subseksi bimbingan kerja klien dewasa. Kemudian dikasih BKA ini dibantu oleh Kasubsi Registrasi BKA yang mempunyai tugas melakukan pencatatan pendaftaran statistik, analisa, dan evaluasi. Kemudian dibantu juga oleh Kasubsi Bimkemas BKA, yang dimana mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan, dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan, kunjungan rumah klien, dan mengikuti sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada lapas. Kemudian dibantu juga oleh Kasubsi Bimker BKA, yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana anak, anak negara, dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan. Kemudian di Bapas Jaksel ini juga terdapat PK atau pembimbing pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pasca rehabilitasi, kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian ada juga pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana di bawah Kementerian Hukum dan HAM Asasi Republik Indonesia. Kemudian syarat pembimbing PK ini juga harus mengikuti diklat PK yang diadakan oleh yang diadakan untuk mendidik dan melatih orang menjadi pembimbing kemasyarakatan yang baik. Selain itu, harus berpendidikan minimal S1 digunakan untuk lebih profesional untuk menangani suatu masalah yang ada dan untuk menjalankan fungsi PK sendiri yaitu pembuatan litmas. Selain itu harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yang UPT kedua saya yaitu Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, yang dimana rumah tahanan negara sendiri mempunyai mempunyai arti atau mempunyai pengertian yaitu tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan, baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, ataupun mereka yang dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat ini dibagi beberapa subbagian. Yang pertama ada seksi pelayanan tahanan. Seksi pelayanan tahanan adalah seksi yang mengatur tentang pelayanan yang ada di rutan. Fungsi dari seksi pelayanan tahanan adalah yang pertama, melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan. Yang kedua, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kemudian, dalam seksi pelayanan tahanan ini dibantu oleh subseksi administrasi dan perawatan, subseksi bantuan hukum dan penyuluhan, dan subseksi bimbingan kegiatan. Kemudian di sini ada seksi pengelolaan. Seksi pengelolaan sendiri mempunyai tugas yaitu melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga rutan, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi pengelolaan juga mempunyai fungsi melakukan urusan keuangan dan perlengkapan serta melakukan urusan kepegawaian. Seksi pengelolaan membawahi subseksi terdiri dari subseksi keuangan dan perlengkapan dan subseksi umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian. Kemudian terdapat Kesatuan Pengamanan Rutan atau yang disebut KPR mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban rutan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, KPR mempunyai fungsi melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan, melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitor keamanan dan tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan serta narapidana. Serta yang terakhir, membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban. Kemudian, terdapat juga regu pengamanan yang masing-masing beranggotakan 25 orang pegawai yang memiliki tugas utama menjaga keamanan keseluruhan lingkungan rutan. Serta yang terakhir terdapat urusan tata usaha, mempunyai tugas mengelola tata persuratan dan kearsipan rutan dengan mencatat dan mengendalikan arus surat dan kearsipan untuk memperlancar pekerjaan dan informasi pada rutan. Kemudian di UPT yang terakhir yaitu Lapas Narkotika kelas 2A Jakarta atau Lapas Narkotika Cipinang. Yang dimana Lapas Narkotika atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika adalah lembaga yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi para narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika. Lapas ini memiliki program-program khusus yang dirancang untuk membantu para narapidana mengatasi ketergantungan narkoba dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Kemudian di Lapas Narkotika Cipinang ini terdapat beberapa subbagian. Yang pertama yaitu seksi bimbingan narapidana dan anak didik atau yang disebut seksi Binadik, yang dimana seksi Binadik ini memiliki tugas melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi daripada atau anak narapidana atau anak didik. Kemudian terdapat juga mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana atau anak didik. Kemudian memberikan bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Seksi bimbingan narapidana dan anak didik ini dibagi beberapa subsi yaitu subsi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, subsi kegiatan kerja, dan subsi perawatan. Kemudian di lapas narkotika ini juga terdapat seksi keamanan kerja yaitu subseksi yang dimana membawahi subseksi keamanan, subseksi pelaporan dan tata tertib, serta KPLP. Tugas dari subseksi keamanan sendiri yaitu penyediaan alat keamanan seperti metal detektor, CCTV, helm P2U, stempel, ID card, senjata api, tongkat, hati, gembok, dan borgol. Melakukan perawatan alat inventaris keamanan setiap hari. Pengamanan WBP yang giat luar dan perpindahan WBP ke lapas lain. Mengurus administrasi tentang keamanan, pelaporan, dan tata tertib lapas. Serta mengatur jadwal dan pembagian tugas pengamanan. Kemudian yang kedua, subseksi pelaporan dan tata tertib yang memiliki tugas melakukan pelaporan WBP yang melakukan pelanggaran, pelaporan WBP yang melanggar registrasi F kepada Kalapas, melakukan pelaporan kegiatan teknis pengelolaan ke kantor wilayah, dan menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib. Kemudian yang terakhir yaitu KPLP yang memiliki tugas secara teknis menjaga keamanan dan ketertiban seluruh bagian lembaga pemasyarakatan Kesatuan Pengamanan Lapas, dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan lapas, dan KPLP juga bertanggung jawab langsung kepada Kalapas, yang memiliki tugas melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara keamanan, dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan penggeledahan. Kemudian, bentuk layanan yang ada di 3 UPT. Yang pertama itu di Bapas Jaksel, yaitu layanan penelitian kemasyarakatan dewasa, bimbingan klien dewasa, asesmen risiko dan kebutuhan klien, pencabutan pembebasan bersyarat, pemberian izin ke luar negeri atau kota. Kemudian pendampingan proses peradilan, diversi dan mediasi, pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan anak, asesmen risiko dan kebutuhan anak, bimbingan klien anak, dan konseling anak. Kemudian bentuk layanan yang ada di Rutan Salemba yaitu pembinaan, kesehatan, kunjungan, kegiatan keagamaan, dan program kerja dan produksi. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk layanan di Lapas Narkotika Jakarta yaitu kunjungan, pembinaan, dan reintegrasi. Inovasi
Yang inovasi yang diberikan oleh Bapas Jakarta Selatan yaitu aplikasi Smile atau sistem informasi layanan elektronik yang memiliki 132 fitur yang berisi terdapat buku klien, pencarian litmas, asesmen, surat perintah, dan sidang TPP. Kemudian inovasi yang ada di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yaitu inovasi Pandu Winata atau pelayanan terpadu warga binaan dan tahanan, RK Medis Asis ID, Pondok Pesantren Al Tawabin, dan Siap Baper atau sistem aplikasi barang persediaan. Kemudian inovasi yang ada di Lapas Narkotika Jakarta yaitu self-service pencetakan SKPB, Monumen Reintegrasi Saung Monas, self-service keluarga inti, Krisna Sustik, Intuisi atau Instagram sebagai pintu informasi institusi salam pemasyarakatan atau SAPA WBP. Kemudian inovasi pelayanan integrasi PBCB CMB, informasi terkait hak remisi, layanan kesehatan, layanan pemberian makan, dan layanan pengaduan. Kemudian di sini ada lampiran dokumentasi kegiatan saya di UPT. Yang pertama ada laporan klien ke Bapas. Kemudian ada sidang TPP. Kemudian ada pendampingan pembuatan litmas. Kemudian ada di sini pengawalan kegiatan keagamaan bagi WPP pada saat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Kemudian di sini ada mengikuti ibadah gereja di lapas, senam pagi bersama WBP, kemudian simulasi wawancara membuat litmas di Lapas Narkotika kelas 2A Jakarta. Kemudian di sini ada kegiatan kerja WPP di Lapas Narkotika Jakarta, di Rutan Salemba, dan ini merupakan hasil-hasil karya dari Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika dan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Kemudian sebagai sebagai penutup, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penulisan laporan ini yaitu Bapas adalah salah satu PT yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, pelaksanaan sidang TPP, dan pembuatan litmas. Kemudian, Rutan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada tahanan, dan Lapas Narkotika adalah unit pelaksana teknis atau lembaga yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika. Bahwa kegiatan kerja, fungsi, dan tugas di setiap UPT pemasyarakatan memiliki perbedaan serta tupoksi dari masing-masing subbagian di UPT tersebut juga berbeda. Dari uraian tersebut, kita dapat melihat beberapa kegiatan pelayanan yang berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang ada di Bapas Jaksel. Semua pelayanan yang diberikan merupakan suatu kepedulian para pegawai, terutama para PK untuk memenuhi hak para klien serta membantu klien agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian memulai pemahaman yang mendalam mengenai peran dan fungsi Bapas dalam sistem peradilan pidana. Kemudian, secara keseluruhan, orientasi lapangan ini memberikan pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama pendidikan. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama orientasi ini dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam menjalankan tugas di bidang pemasyarakatan di masa depan. Demikian pemaparan atau presentasi saya untuk laporan hasil orientasi lapangan. Demikian dan terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya. Apa?